Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi mendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam Dialog Hai Bali Ken. Dan tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas isu-isu menarik, isu-isu terkini yang ada di sekitar kita, tentunya bersama dengan narasumber-narasumber yang akan kami wawancarai, baik melalui live di Studio Pro 1 RRI Singaraja dan juga by phone begitu ya. Dan kebetulan pagi ini karena narasumber berada di Kota Denpasar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Dialog Hai Bali Ken melalui wawancara by phone bersama dengan narasumber kami. Dan pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbicara terkait dengan bagaimana sih sebenarnya bahaya narkoba terhadap anak begitu, karena memang kalau kita tahu berbagai perkembangan yang ada itu juga mengakibatkan ada cara-cara baru atau cara-cara penggunaan narkoba yang terus berevolusi begitu ya. Salah satu yang mungkin saat ini yang sangat mengkhawatirkan di tengah masyarakat, bagaimana kemudian narkoba ini bisa menyusup pada anak-anak di usia mungkin di bawah dari 18 tahun begitu, karena memang penyebarannya, cara penggunaannya itu sangat dekat dengan mereka, salah satunya dengan menggunakan rokok elektrik begitu ya. Selain itu juga mendengar
Selain adanya rokok elektrik juga memang kita tahu begitu beberapa waktu yang lalu sempat viral juga begitu penggunaan obat-obatan terlarang atau zat-zat terlarang begitu menggunakan salah satu media yang bernama wiping begitu ya. Di mana wiping ini sebenarnya adalah wipe cream, di mana ini gas ini digunakan untuk membuat adonan daripada penghias kue. Namun dalam perkembangannya akhirnya ini disalahgunakan begitu oleh orang-orang yang mungkin ingin mendapatkan kenikmatan sesaat. Lantas bagaimana cara kita untuk bisa melindungi anak-anak kita dari penggunaan zat-zat terlarang atau narkoba-narkoba jenis baru ini? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang sudah kami hubungi melalui telepon. Psikolog anak ada Ibu Listiani Dewi Hartika MPSI, psikolog. Om Swastiastu Ibu Listiani, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Rika. Terima kasih sebelumnya Ibu Listia sudah berkenan kami hubungi melalui telepon begitu ya. Kami tahu mungkin kesibukannya sangat padat tapi menyempatkan diri untuk bisa menyapa pendengar RRI Singaraja tentunya Bu Listia. Bu Listia, seperti yang tadi saya katakan, mungkin Bu Listia juga tadi sudah menyimak begitu, bagaimana kemudian penggunaan narkoba dengan cara-cara baru ini sangat menggiurkan untuk anak-anak begitu ya, apalagi anak-anak di usia-usia yang pengen tahu atau mungkin lagi mencari jati diri dan lain-lain. Nah, kalau Bu Listia sendiri melihat kondisi saat ini, seberapa berbahayanya sih untuk masa depan anak-anak di Indonesia, dilirik dari atau dilihat dari sisi kejiwaannya? Silakan Bu Listiani. Iya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu, ini mungkin saya dikenalkan sebagai psikolog anak. Tidak, saya bukan psikolog anak, Mbak. Saya psikolog saja, cuman memang kebetulan banyak klien-klien yang datang ke saya itu di usia-usia remaja gitu ya. Wah, sehingga, mohon maaf sebelumnya Bu Listiani atas salah penyebutan gelar. Tidak apa-apa, cuma nanti supaya tidak salah ini ya. Tapi baik. memang kebetulan saya bekerja itu banyak memang kasus-kasus anak dan remaja yang kebetulan saya tangani gitu ya. Dan memang ini menjadi satu angka yang cukup fantastis nih Mbak belakangan ini, terkait dengan keluhan orang tua terutama di remaja ya. Tapi remaja ini kan kalau kita lihat dari segi usia undang-undang kan masih termasuk anak ya. Jadi masih 18 tahun ke bawah gitu ya. Dan memang ini banyak sekali mengeluhkan anak-anaknya mulai adiktif dengan hal-hal tertentu. Yang salah satunya adalah seperti tadi yang Mbak Rizka bilang tadi, mereka banyak menggunakan rokok elektrik gitu ya, dan mereka juga banyak mengkonsumsi hal-hal yang kemungkinan diduga gitu ya ada kandungan-kandungan narkobanya nih Mbak. Karena sekarang kan lagi viral ya, bahkan BNN sendiri juga sudah mengumumkan bahwa ternyata dalam liquid rokok elektrik ini juga mengandung zat-zat tadi gitu ya. Nah ini yang mulai ditakutkan oleh orang tua. Nah kalau kita lihat Mbak, kalau tadi ditanyakan apa sih dampak yang cukup besar nanti yang terjadi pada anak kalau mereka melakukan atau menggunakan, kalau saya ngomong secara psikologis itu tentu sangat besar gitu ya. Karena satu, mereka dirusak sebenarnya secara psikologis nih Mbak. Artinya mereka dari awal mereka mengenal sesuatu itu sudah diberikan sesuatu yang salah ya. Dan salahnya ini memberi kenikmatan soalnya, sehingga para remaja ini menjadi tidak aware. Ujung-ujungnya apa? Mereka menjadi adiktif ya. Sehingga ketika sudah adiktif, secara psikologis mereka juga selain tubuhnya, psikologisnya juga menjadi ketergantungan. Karena ketika mereka mengkonsumsi itu mungkin ada perasaan tenang, nyaman, atau mungkin ada euforia, kebahagiaan yang sangat tinggi gitu ya. Sehingga mereka selalu ingin berada di kondisi tadi Mbak. Akhirnya apa? Secara psikologis juga mereka menjadi tergantung. Ketika mereka tidak mendapatkan ini yang berbahaya sebenarnya. Karena mereka akan bisa secara psikologis dan fisiologis mereka menjadi tidak seimbang. Akhirnya apa? Mereka akan menghalalkan segala cara untuk mereka dapetin lagi nih zat tadi supaya mereka bisa dalam kondisi yang nyaman tadi. Nah akhirnya apa?
akhirnya agresivitas anak bisa naik gitu ya, mereka emosinya menjadi tidak terkendali. Iya. Ini kenapa juga kalau kita lihat banyak sekali eh, konten-konten atau berita-berita yang mengatakan anak-anak di usia anak dan remaja ini banyak melakukan tindakan kriminal gitu ya. Iya. Bahkan berani sampai mukul orang tua, menganiaya orang tua, atau melakukan tindakan mungkin begal dan sebagainya. Yang salah satunya itu juga adalah karena kebutuhan mereka akan zat ini, Mbak. Jadi mereka pengen dapat, tapi mereka secara kemampuan kan belum bisa nih, artinya belum punya uang sendiri gitu ya, belum bisa terang-terangan misalnya mereka harus mendapatkannya dan sebagainya. Akhirnya mereka berbohong, kriminal itu meningkat. Yang lainnya apa? Emosi mereka menjadi tidak terkendali, sehingga kadang-kadang kalau mereka ada di fase yang mereka betul-betul pengen tapi nggak dapat, muncullah hal-hal lain yang menyertai, gangguan-gangguan psikologis yang menyertai. Misalnya mereka menjadi cemas berlebih karena tiba-tiba kok dunia tidak seindah seperti biasanya gitu ya. Terus juga mereka bisa juga mengalami depresi karena mereka sebenarnya tidak sanggup menghadapi kenyataan yang real, karena selama ini mereka hidup di dunia ilusi yang mereka buat melalui zat-zat tadi. Nah ini yang banyak terjadi, Mbak, secara psikologis, yang ujung-ujungnya juga kenapa makanya angka bunuh diri pada anak dan remaja itu juga menjadi sangat tinggi. Bahkan beberapa tahun kemarin ini kita nomor 3 ya, tertinggi ya di Bali ya untuk angka bunuh diri, dan rata-rata itu remaja. Kenapa ya? Karena sebenarnya kalau kita trace ada kaitannya juga dengan penggunaan zat-zat adiktif ini, Mbak, seperti itu. Oke, baik. Artinya memang kecenderungan mereka untuk tertarik itu lebih gampang begitu ya. Tapi kalau melihat dari sisi safety-nya secara psikologis, karena kan kalau kita bilang program boleh bagus begitu, kemudian juga edukasi boleh gencar. Tapi kalau kita lihat ketahanan kejiwaannya misalnya yang tidak kuat, bisa saja terjerumus, bukan begitu ya, Bu Listia ya? Betul banget, dan memang ini kan menjadi PR bersama sebenarnya ya, Mbak Rizka ya, dan juga seluruh pendengar RRI. Jadi kita tidak bisa mengatakan ke sisi sekolah aja nih, tolong dong sekolah digencarkan dong edukasinya, tolong dong sekolah bikin aturan misalnya seperti itu ya. Atau pemerintah misalnya, pemerintah tolong dong buat undang-undang yang menjerat para pengguna, pengedar, bahkan gembongnya misalnya gitu ya. Semua itu memang sudah dilakukan, tapi yang lupa kita lakukan adalah di orang tua, di masyarakat sendiri. Ini juga sebenarnya punya andil juga gitu ya. Jadi ini bukan PR 1-2 pihak gitu, tidak. Tapi sebenarnya ini adalah PR bersama. Contohnya seperti ini. Ketika masyarakat tahu nih ada tetangga atau ada orang di lingkungannya mungkin pengguna atau mungkin sudah desas-desus pengedar gitu ya, pernah nggak mereka berani untuk lapor? Kan tidak, kebanyakan tidak ya. Mereka merasa ya udah itu urusannya dia, yang penting kita jangan bergaul. Tapi apakah gitu ya, apakah kita bisa mengontrol lingkungan di luar? Artinya kita bilang anak kita jangan bergaul, tapi kalau lingkungan sudah gencar menggunakan, apakah nggak nanti anak kita juga kena? Iya. Pasti ada dampaknya gitu ya. Nah ini yang saya katakan, ini menjadi satu PR bersama. Jadi seberapapun gencarnya program, gencarnya edukasi, tapi kalau masyarakat kita juga tidak peka, apalagi orang tua ini kan garda terdepan ya, Mbak ya. Sekarang ini kan orang tua juga sering sekali mungkin karena kesibukan dan sebagainya itu tidak hadir 100% gitu ya pada kehidupan anak, secara emosional maupun secara fisik mereka tidak hadir betul-betul. Yang mereka lakukan adalah mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak, tapi mereka lupa ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi selain material. Ya. Nah ketika ini tidak tercapai, anak akan mencari keluar. Nah kalau sudah mencari keluar, kita udah nggak bisa kontrol lagi nih sama siapa dia, apa yang dilakukan. Bahkan kadang-kadang orang tua nggak tahu loh circle anaknya siapa. Yang penting anaknya cuma ditahu, oh dia keluar. Misalnya nih ada jam malam, oke dia sudah pulang tuh sebelum jam malam.
Tapi sebelum itu di luaran anak ngapain dengan siapa tuh orang tua nggak tahu. Ya. Bahkan sekarang orang tua tuh nggak tahu teman-teman anaknya itu siapa aja, kan begitu. Nah ini juga menjadi satu jalan sebenarnya Mbak Rista untuk anak-anak menjadi pada akhirnya terpapar gitu ya. Selain diri anak sendiri, kenapa anak tidak kuat iman istilahnya ya? Karena memang dari kecil mereka tidak diajari untuk ini. Ini kembali lagi sebenarnya saya ngomong tentang pola asuh. Iya. Ya. Jadi anak-anak tidak dibekali secara mungkin spiritual gitu ya, secara etika. Mereka jarang sekali untuk diajarkan. Bahkan banyak sekali yang saya lihat klien-klien saya itu bermula dari orang tuanya abai gitu ya dengan pengasuhannya. Apalagi kalau kebetulan nih yang ngasuh bukan orang tuanya malah gitu ya, tapi misalnya ada neninya atau ada mungkin kakek neneknya. Wah, mereka benar-benar lost. Mereka hanya tahu anak mereka sehat secara fisik gitu ya, pertumbuhannya oke, bicaranya lancar, bisa jalan, udah. Tapi mereka tidak pernah tahu softwarenya ini diisi apa gitu. Sehingga anak-anak zaman sekarang itu tidak terbiasa untuk mereka tahu bahwa oh ini salah, ini benar. Mereka hanya tahu pokoknya ini bikin nyaman kayak gitu. Mau nyamannya ini dengan cara yang benar atau yang enggak, mereka udah nggak peduli. Sehingga apa? Kepekaan mereka terhadap resiko, kepekaan mereka terhadap hal-hal yang mungkin akan mencelakai mereka itu rendah, Mbak. Sehingga mereka mudah sekali untuk terpapar ini, baik dari lingkungan maupun dari media sosial. Karena sekarang media sosial kita juga kan gencar sekali menampilkan aktivitas-aktivitas melalui film atau mungkin iklan atau apa yang memang ada aktivitas kerennya. Kalau mereka lagi nge-vape gitu misalnya ya, atau kalau mereka lagi pakai sesuatu itu kelihatan keren. Nah itu akan mempapar anak-anak ini, sehingga mereka akan mudah sekali untuk mereka, apalagi kan masa remaja itu seperti tadi Mbak Siska juga sempat singgung, mereka kan cari jati diri ya. Jadi hal-hal yang sangat challenging itu mereka pengen banget nih coba, sehingga mereka sangat mudah untuk dipengaruhi, mereka pada akhirnya menjadi pengguna atau terpapar tadi seperti itu. Baik. Kalau dilihat dari berbagai tantangan yang ada, ini sangat memungkinkan sekali ya Bu Listiani ya. Tapi kalau misalnya Bu Listiani juga berbicara tentang anak dan narkoba begitu kan, kalau misalnya narkobanya sendiri kan memang kita tidak bisa bendung begitu ya untuk masuk kemana begitu, karena ini permasalahan klasik yang udah ada sejak lama sampai saat ini bahkan berevolusi begitu. Nah kalau dilihat tadi Bu Listiani juga sudah menyampaikan bahwa memang ada harus hal-hal yang ditekankan begitu. Nah kalau untuk saat ini peran yang paling krusial tadi kan di orang tua, di lingkungan anak gitu kan, kira-kira celahnya di mana ya Bu ya? Kalau kita bisa lihat celahnya di mana nih yang bisa kita tutup untuk bisa menjaga anak-anak kita dari yang namanya narkoba. Tadi dikatakan juga bahwa memang jangan biarkan anak itu kosong begitu ya. Tapi kalau melihat perkembangan yang ada saat ini gitu kan, membuat anak kosong itu bukan hanya dari lingkungan keluarga, tapi mungkin bisa aja dia lihat dari media sosial sehingga dia kok saya tidak seperti ini, kok saya tidak seperti ini. Nah, untuk mengantisipasi hal itu jangan sampai anak-anak itu berada di fase kosong itu, Bu, ada di titik apa begitu kita harus berbincang dengan psikolog terkait dengan anak kita ini, Bu Listiani? Iya, baik. Sebenarnya kalau saya bilang ke tenaga ahli gitu ya, itu sebenarnya adalah pilihan yang kesekian ya Mbak Rizka ya. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya yang sehari-hari nih. Kalau tadi saya sempat menyinggung tentang pola asuh gitu ya. Nah ini saya mungkin PR untuk para orang tua yang kebetulan mungkin mendengar pagi ini. Tolong dong sekarang pola komunikasi dengan anak itu kita perbaharui istilahnya begitu ya Mbak ya. Memang kita lintas generasi nih dengan anak, tetapi ini yang banyak sekali saya temukan, orang tua itu kesulitan berkomunikasi karena mereka sendiri mengamini bahwa lintas generasi ini adalah satu barrier yang
mereka tidak akan mampu untuk lompati gitu. Jadi pada akhirnya mereka tanda kutip kayak menyerah gitu loh Mbak Riz, untuk mereka bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Mereka selalu juga merasa ya pasti dah anak-anak tuh nggak bakal ngerti orang tua hidupnya di zaman yang berbeda. Jadi ya udahlah, terserahlah mereka mau apa, orang mereka udah beda sekarang. Ada kompromi-kompromi yang tidak tepat yang dilakukan oleh orang tua dalam pengasuhan, yang pada akhirnya membuat orang tua sendiri yang menciptakan celah ini untuk anak jadinya gitu kan. Nah jadi mulai dari sekarang mohon orang tua, apalagi yang mungkin anak-anaknya masih betul-betul di usia anak ya SD, SMP itu, saya rasa SMP mungkin sudah terlambat sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita harus coba terus gitu ya. Mungkin yang SD, belajarlah untuk Anda tidak hadir secara fisik saja pada anak, tapi betul-betul secara emosi anak bisa menghargai dan merasakan kehadiran Bapak Ibu. Mungkin kalau cara yang tepat sih nggak ada ya Mbak ya, karena setiap orang tua lebih tahu bagaimana kondisi keluarganya gitu ya, sehingga mereka nanti bisa mencari pola yang tepat. Tapi intinya adalah coba deh hadir secara 100% pada anak. Jangan misalnya sambil anak datang sekolah gitu misalnya ditanyain, tadi ada apa? Pertanyaan itu kayak mau bikin BAP gitu loh Mbak. Baik. Dengan Malah justru takut anaknya ya, Bu Iya Listiani. betul. Anak-anak sekarang kan males ya kalau didedel pertanyaan begitu ya. Tapi cobalah masuk ke dunia anak dengan kondisi yang lebih menyenangkan. Misalnya ada tanya, tadi keren apa yang udah kamu lakuin di sekolah, misalnya kayak gitu. Cuman kembali lagi saya tekankan, tolong lakukan itu secara genuine. Jangan kesannya kembali lagi kayak basa-basi gitu loh Mbak. Ini juga karena apa? Karena emosi seperti itu bisa ditangkap oleh anak dan anak menjadi enggan, atau juga cuma pengen tahu aja kayak gitu. Jadi kita tidak terlibat secara emosi, apalagi kalau nanyanya sambil lihat HP. Nah ini lagi nih gitu ya, sudah jelas anak tahu betul bahwa kita tidak sedang benar-benar ada di sana. Nah kalau memang itu sudah dilakukan dan ternyata ini jauh-jauh ya Mbak ya, semoga tidak terjadi dengan anak-anak para pendengar RRI hari ini ya. Misalnya saja anak sudah kelihatan ada perilaku adiktifnya atau mungkin sekali dua kali kok ketahuan di kantongnya ada vape dan sebagainya gitu ya, cepatlah untuk ke tenaga ahli. Baik. Bukan berarti, nah ini stigma masyarakat kan kalau sudah ke tenaga ahli berarti anak kita udah sangat parah nih gitu ya, atau udah mungkin bilang sakit tanda kutip gitu kan. Tidak, karena orang sehat pun itu berhak dan boleh sekali datang ke tenaga ahli atau tenaga profesional, entah ke dokter, entah ke psikiater ataupun ke psikolog ya, karena mungkin saja bantuan dari tenaga ahli ini bisa membuat anak menjadi lebih paham, bisa membuat anak menjadi lebih nerima nih mungkin ya kalau dikasih tahu gitu kan. Jadi jangan dianggap bahwa datang ke situ tuh berarti ketika anak sudah benar-benar sakit, tidak. Tapi kalau menemukan tendensi aja dan Bapak Ibu mungkin merasa wah ini kayaknya sudah ada gejala tapi Bapak Ibu merasa belum bisa untuk mengatasi secara mandiri, silakan langsung ke tenaga ahli. Karena semakin cepat dia ditangani itu semakin mudah sebenarnya. Sebelum dia betul-betul adiktif nanti. Karena kalau sudah adiktif lama dan susah Mbak Riz kalau untuk menanganinya. Oke, baik, terima kasih Bu Listiani. Ini memang sedikit juga membuat orang tua terutama juga untuk aware gitu dengan kondisi-kondisi anak seperti apa, memantau perkembangannya dan seperti apa. Bu Listiani, kita undang pendengar, ada yang ingin bergabung di via WhatsApp, ada Pak Narte Ariante yang juga ingin menyampaikan sarannya atau mungkin juga bertanya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya bisa memantau anak di usia-usia tumbuh kembangnya ini. Baik, selamat pagi Pak Narte. Baik, kita coba sapa kembali ini. Selamat pagi Pak Narte. Oke. Baik, tampaknya ada gangguan Bu Listiani. Kita nanti akan sapa kembali Pak Narte. Kami tunggu untuk atensinya kembali di 24644. Ada Pak Benson Andika kali ini yang bergabung juga. Kita sapa dulu Pak Benson Andika bersama dengan Ibu Listiani. Selamat pagi Pak Benson.
pagi, Swastiastu. Nggih, swastiastu, silakan Pak Benson dengan Ibu Listiani selaku psikolog. Nggih. Nggih. Langsung saja Bu ya. Yang pertama, nggih. Kalau melihat potensi anak terpapar, ada nggak kajiannya? Sebenarnya lebih berbahaya anak itu terpapar langsung, anggap misalnya narkoba atau sejenisnya, sehingga kemudian menjadi berbahaya. Atau sebenarnya di benak anak itu karena sudah tadi dibilang ada kompromi-kompromi baik dari orang tua, atau kemudian aturan-aturan yang tidak ditegakkan secara maksimal oleh penegak hukum. Kita di bawah kan sering dengar tuh, aman sing ada pipis sing kelerung aja pedugase gitu deh. Itu sebenarnya bagian mana yang berbahaya? Atau mana yang lebih bahaya kepada anak-anak? Bagian zat aditifnya atau justru kompromi dan penegakan hukum yang tidak maksimal? Itu kan jadi biar tidak kontradiktif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi kan ada menyebut tentang penyintas percobaan bunuh diri ya, dibalikan cukup tinggi tuh. Secara psikis, penyintas misalnya itu berapa lama? Anggap misalnya dia penyintas yang kemudian dia sembuh, sudah pernah di ICU selama anggap 2 minggu misalnya ya. Sampai kemudian yang bersangkutan anak tersebut pulih normal, itu membutuhkan waktu berapa lama Bu ya? Atau ada nggak potensi dia sebenarnya tidak pulih 100%? Karena kan kalau di desa, kebanyakan orang tua hampir tidak mengenal dunia psikologi kan. Dia hanya memperbaiki kerusakan yang fisiknya, misalnya ada luka dan sebagainya. Itu aja mungkin Bu. Baik, terima kasih Pak Benson Andika sudah ikut bergabung. Kita sapa kembali sebelum kita tanggapi Pak Benson Andika. Kembali ada Pak Narte yang ikut bergabung di via WhatsApp ya Bu Listiani ya. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Narte. Halo, selamat pagi Pak Narte. Oke, silakan. Ini kan judulnya tentang pemakaian narkoba anak-anak ya, remaja ya. Ya, kalau tidak salah ya. Iya. Ya, baik. Dari pemikiran saya kan guru ya, dan pernah jadi murid. Iya. Perkembangan itu kita kan punya cita-cita dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bekerja, berkeluarga, dan ya masa pensiun kan itu. Nah mungkin tahapan ini perlu sosialisasi kepada anak-anak juga lewat pendidikan, namanya pendidikan PMP, namanya ilmu hayat atau IPA. Artinya hidup ini tidak hanya sekedar sampai SMP. Jadi kita berjuang jangan bertempur mati sebelum bertempur berhasil gitu. Nah ini mungkin isunya apa? Dan nyangkut narkoba lah. Kalau di ini dia akan menyesal kehidupan sampai masa-masa berikutnya. Sehingga saya berpikir dari kurikulum, karena saya guru pernah ngajar PMP. PMP itu tetap adab kan moral Pancasila, diisi dengan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan ya inilah kehidupan masa kini yang akan datang. Kemudian ada ilmu hayat. Zaman SMP, Bu Rizka mungkin mendapatkan SMP ilmu hayat atau IPA. Jadi kurikulum itu harus ada perubahan, mengikuti tren, mengikuti zaman. Berkembang gini, harus gini. Jadi kalau narkoba ada, dimasukkanlah narkoba. Jadi itu melalui pendidikan. Jadi di formal. Gurunya membaca kurikulum sudah keputusan nasional. Jadi garap oleh nasional. Nah, yang berikutnya untuk di keluarga, keluarga itu saya pernah ngalami orang LP nutur dia, wih padahal berarti pelajari SMP dikumpulkan dengan anak dewasa di narkoba, dilatih dia, akhirnya dia minta uang sama orang tuanya, bilang apa, kena dia. Jadi itu, dan terakhir di orang tua itu, di rumah tangga, kalau anaknya itu sudah sering maling uang, maling barang-barang ini,
sering minta uang, dicurigai bahwa dia sudah ada ketagihan kena barang apa adaptif ini. Dan yang saya lihat, orang tua ngecek apa itu yang berasap tuh minum rokok digital rokok ya pengisap itu. Saya duduk di Alfamart, anak-anak habis taman kota itu duduk terus, apa enaknya saya sampai bek-bekan bertiga dia gitu di samping. Wih, ini anak remaja kok begini ya. Habis olahraga mungkin enggak olahraga, jalan-jalan. Nah, ini perlu diantisipasi, ada rahasia tentang hal ini. Karena ini termasuk misalnya apakah ada undang-undangnya mengandung rahasianya, itu sama dengan ngecek urinnya. Baik. Urin. Jadi dia dicek kalau duduk di sana tempat-tempat kumpul ada gitu bidang narkoba atau apa, aparat menangkap. Apabila berisi itu, inilah disiarkan sosialisasi kepada anak-anak remaja, karena masa depan ada pada remaja dan masa emas. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Narte, kami sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Kita langsung tanggapi ya Bu Listiani ya, dari Pak Benson Andika dengan Pak Narte. Tadi Pak Benson mengatakan yang mana sih lebih bahaya begitu, apakah anak yang terpapar atau yang menggunakan langsung, atau mereka yang mungkin cuman sekali dua kali ikut-ikutan begitu ya. Secara psikologis itu seperti apa gambarannya? Silakan Bu Listiani. Ya baik, saya tanggapi yang Pak Benson dulu ya. Oke, silakan. Baik, ya jadi untuk pertanyaan pertama, mana yang lebih bahaya, itu dua-duanya berbahaya Pak. Ya, karena apa? Ketika kalau saya bilang ini seperti sesuatu yang kontinum gitu ya, yang berkelanjutan ya. Jadi dengan adanya aturan-aturan yang tidak konsisten, artinya seperti tadi Pak Benson bilang, kalau nggak ada uang ya kita nggak bisa apa-apa gitu, tapi kalau ada uang semuanya bisa jadi gitu kan. Termasuk juga mungkin gitu ya oleh oknum-oknum hukum kita, sehingga menjadikan hukum itu menjadi abu-abu jadinya gitu ya, tidak lagi menjadi hitam putih. Nah ini juga sama berbahayanya. Kenapa? Karena kondisi ini juga akan memberi informasi bagi anak sebenarnya, bahwa apalagi untuk mereka-mereka yang mohon maaf ini dari ekonomi menengah ke atas ya Mbak ya, ini akan menjadi satu hal yang tidak mereka takuti. Ya nanti kalau sudah kena tinggal bayar aja gitu misalnya. Jadi kan mereka tidak ada efek jera, tidak ada efek takut untuk mereka pada akhirnya mencoba atau menggunakan. Ya syukur-syukur nggak ketemu, kalau ketemu ya tinggal bayar kan begitu. Nah ini juga sangat berbahaya, karena apa? Berarti mindset anak itu sudah terbentuk untuk tidak takut dengan resiko yang akan mereka hadapi, baik secara hukum maupun resiko yang kaitannya dengan kesehatan nanti, gitu ya. Nah yang kedua, kalau dia sudah makan ya tentu ini sudah jelas bahayanya. Karena ini sudah masuk ke badan mereka, ya artinya peluang untuk mereka terus menggunakan dan bahkan mendapatkan resiko hal yang lebih mengancam lagi itu jauh lebih tinggi. Nah ini dua-duanya memang harus kita cegah ini Pak Benson ya, karena seperti tadi mungkin Pak Narte juga sempat menghimbau gitu ya, bahwa memang semua pihak itu harus melakukan tindakan nyata untuk ini, dan tolong konsisten begitu ya, karena kalau tidak ibaratnya apa ya, orang Bali bilang nyemlalah gitu ya Mbak. Jadi kelihatannya aja menggigit gitu kan, tapi sebenarnya tidak gitu. Jangan sampai seperti itu, karena memang kalau kita lihat kan dampaknya ini sudah luar biasa. Kalau ini dibiarkan, mau berapa orang lagi yang akan terjerumus dan yang akan rusak masa depannya kan begitu. Jadi memang semua pihak itu harus bertindak nyata. Misalnya kayak tadi Pak Narte contohkan BNN gitu ya, BNN turun dong, lakukan sidak langsung gitu ya, jangan hanya sekedar edukasi gitu misalnya. Atau dari sekolah misalnya juga, sekolah tolong dong sidak langsung, jangan cuman sekedar memberikan himbauan, dan bahkan juga tolong guru-gurunya juga jadi role model ya. Karena guru-guru sekarang juga ternyata di kantongnya ada vape juga loh Mbak.
ketika mereka tidak mengizinkan siswanya untuk nge-vape atau Iya. merokok, ternyata di kantong mereka juga ada. Nah, itu. Kontradiktif Iya, sekali ya betul. gitu ya. Harus ada suri tauladannya berarti ya, Bu Listiani ya. Iya benar, karena kan mereka apalagi anak sekarang loh Mbak gitu ya, ketika mereka melihat antara teori dengan praktek berbeda, mereka langsung, kalau bahasa kerennya di lingkungan anak itu campak jadinya gitu ya. Jadi mereka merasa ini apa sih, cuma sekedar ngomong aja gitu. Nah memang kita harus betul-betul menunjukkan gitu ya, kalau memang kita mau tegas dengan ini, maka ketegasan itu harus konsisten ya. Iya. Termasuk juga orang tua di rumah. Nah tadi juga ditanyakan terkait dengan pemulihan gitu ya. Untuk trauma-trauma psikologis, apapun itu penyebabnya ya, apakah mungkin dia memang ada masalah atau mungkin dari segi mereka sudah sempat terpapar dan sebagainya, ini kita tidak bisa bilang 1 bulan, 2 bulan nggak bisa Pak Den. Ya. Tetapi memang ini dikembalikan lagi ke si anak dulu, artinya kondisi terpaparnya itu sejauh apa, dan kalaupun memang dia sempat sampai bunuh diri tapi misalnya sudah sempat diselamatkan gitu ya, seperti tadi yang ditanyakan Pak Benson, apakah itu masih ada efek tinggalannya? Sangat masih. Jadi trauma psikologis itu sangat masih, dan ini memang harus mencari tenaga ahli ya. Jadi kalau yang teman-teman yang di desa mungkin yang tidak aware dengan ini, tolong perangkat desa disosialisasikan, apalagi sekarang itu kalau tidak salah dari Kementerian Kesehatan itu mereka sudah melakukan program cek kesehatan gratis ya, CKG ya. Dan di situ salah satunya itu juga bisa melakukan CKG untuk kesehatan mental. Ya. Nah itu juga bisa dimanfaatkan untuk kita bisa membantu teman-teman kita yang terutama penyintas gitu ya, untuk mereka bisa mendapatkan penanganan selepas kesehatan fisik mereka sudah ditangani. Karena psikologis ini kita nggak bisa bilang sebulan 2 bulan, Mbak Rit. Bisa saja bertahun-tahun karena kita nggak tahu nih penyebabnya apa kan gitu. Jadi itulah yang harus diatasi dulu supaya mereka tidak mengulang lagi kejadian yang serupa ketika ada stimulus yang hampir sama. Begitu. Mungkin itu Pak Benson ya. Jadi kalau ditanya 1-2 minggu, 1-2 bulan nggak bisa. Ada yang cepat, ada yang juga bisa bertahun-tahun begitu. Cuman tetap saja ringan, sedang, tinggi atau cepat, lambat, dan selambat-lambatnya lagi itu semuanya harus cepat dapat pertolongan. Baik. Terima kasih untuk Bu Listiani ya sudah menjawab, dan ini juga ada keterkaitan dengan pertanyaannya dari Pak Narte begitu ya Bu Listiani ya. Iya betul. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung juga. Untuk Pak Benson, Pak Narte, terima kasih untuk atensinya. Tapi untuk Anda yang ingin bergabung kembali, mohon maaf sekali karena waktu kita hampir mendekati pukul 10. Nanti kita akan berbincang lagi dengan Ibu Listiani. Semoga nanti di dialog selanjutnya bisa langsung hadir di Singaraja ya Bu Listiani ya. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Listiani. Sebelum kita tutup, pendengar, kita akan dengarkan dulu untuk closing statement kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng, terutama buat yang memiliki anak-anak yang dalam usia pertumbuhan begitu ya. Apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua, guru, dan mungkin lingkungan dari anak-anak tersebut? Silakan Bu Listiani. Iya. Jadi untuk seluruh masyarakat yang mungkin mendengar hari ini ya, semoga ini bisa diketok tularkan begitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, remaja kita itu tidak sedang mencari narkoba atau hal-hal lain yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang jelek gitu ya. Mereka sebenarnya tidak mencari itu. Yang mereka cari itu adalah penerimaan, ketenangan, identitas, dan juga pengisian tangki emosi mereka gitu ya, supaya mereka menjadi lebih positif. Nah, oleh sebab itu tolong semua lapisan peka dengan ini, dan tolong cukupi kebutuhannya dengan cara yang tepat Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga kita asungkara gitu ya, dengan kita mau terlibat secara aktif dan memang betul-betul konsisten, baik di semua lapisan, di sekolah, di rumah, di lingkungan, dan juga untuk para aparat juga ya yang terkait dengan ini.
semoga kita bisa menghindarkan anak-anak kita dari jangkauan narkoba ini. Karena memang narkoba ini seperti tadi dikatakan, dia sudah berevolusi, dia selalu mencari celah mana yang lagi viral itu yang dipakai gitu kan. Sehingga penting sekali buat kita untuk kita betul-betul aware dengan kondisi anak-anak kita. Kalaupun kita punya aturan, tolong ditetapkan secara konsisten begitu ya. Dan juga tolong juga menjadi role model yang betul-betul bisa dilihat nyata oleh anak-anak. Sehingga Indonesia bebas narkoba, anak-anak kita juga sehat jasmani rohani. Begitu. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Listiani atas closing statement-nya, dan dengan berakhirnya closing statement tadi juga mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog Hai Bali Ken. Ibu Listiani, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali tentunya. Terima kasih. Salam sehat selalu, ditunggu kehadirannya di RRI Singaraja ya Bu ya. Inggih, suksema Ibu. Dan pendengar, demikianlah untuk dialog Hai Bali Ken kita hari ini. Selepas ini jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan hadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya.